Shalom, GIC people. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Malam hari ini aku pengen ngobrol masalah kesabaran. Ya, betul. Jujur, kalau kita mau ngobrol dewasa ini ya, dunia kita ini semuanya serba instan, semuanya serba dipercepat. Dan ya, banyak orang yang terburu-buru. Dan betul juga banyak orang tidak bisa menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar janji Tuhan. Mengambil keputusan sabar untuk menghadapi tantangan. Nggak bisa sabar sama saudara, sama keluarga dan sebagainya. Nggak bisa sabar ngambil keputusan. Dan banyak hal ternyata manusia pada umumnya, pada dewasa ini ambil keputusan dengan sangat terburu-buru dan penuh dengan emosional gitu loh, sehingga banyak salah langkah, banyak salah kaprah. Malam ini aku pengen kasih satu hal buat teman-teman, bahwa kesabaran itu adalah salah satu kuasa yang Yesus beri dalam hidupmu dan hidupku. Tolong tangkap ini, kesabaran adalah salah satu kuasa yang Yesus sudah anugerahkan dalam hidupmu dan hidupku. Kalau kita mau buka di beberapa ayat di masalah kesabaran, kalian bisa baca tuh di Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar membuat kita bisa menerima janji dari Tuhan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada hal yang dahsyat waktu kita ambil keputusan untuk sabar. Dan ya, kita bisa kok hidup dengan sabar. Apapun latar belakang kalian, dari suku apapun juga, jangan bilang kalau beta orang timur, beta nggak bisa sabar. Enggak lah, kita sekarang adalah bangsa kerajaan surga. Suku kita adalah suku dari Yesus Kristus. Artinya kita bisa sama pribadi Yesus. Ingat ya, Yesus terkenal dengan panjang sabar. Dan ya, Yesus janjikan itu kita punya, men. Atau kita baca ini ada ayat lain nih. Roma 12 ayat 12 ngobrol seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi buat kalian yang lagi terhimpit masalah, kalian yang punya tantangan yang berat, firman Tuhan ngobrol, sabarlah dalam kesesakan. Apakah mungkin kita sabar? Kita akan bahas pada malam hari ini. Gimana sih kita bisa sabar? Ya, kita akan bahas pada malam hari ini. Dan mulai malam hari ini guys, kita ambil keputusan untuk, ya, aku bisa kok sabar. Karena Yesus sudah anugerahkan kuasa itu dalam hidupku. Tahu ya maksudnya anugerah ya? Bukan karena kekuatan kita, tapi Yesus sudah berikan. Nanti setelah Yesus berikan, kita akan latih itu. Intinya seperti itu. Atau kalian bisa baca di Kolose pasal yang ketiga ayat 12-13. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Kita wajib sabar sama sesama kita. Sabar sama keluarga kita, sabar sama adik, kakak kita, sabar sama orang tua kita, sabar sama teman kita. Sabar, men, itu yang Yesus mau kita lakukan. Ada janji, 3 janji yang aku baru ngobrol, bahwa kuasa kesabaran ternyata kita sudah punya, gitu loh. Gimana cara mengaktifkannya? Ada 3 janji ini yang aku pengen sampaikan sama teman-teman. Ini janji ya, artinya bukan beban. Kita nggak perlu melakukannya, maksudnya kita akan enjoy melakukannya bersama Tuhan, dan itu akan membuat kita mengaktifkan namanya kesabaran. Kita buka dulu satu ayat nih. Satu perikop deh tepatnya. Galatia pasal yang kelima ayat 22-25. Iya, betul. Ini ngobrol masalah buah roh. Aku bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nangkep nih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke, kenapa aku berani ngobrol bahwa kesabaran ini adalah sudah kita punya? Kalau kita baca dari sini, kesabaran itu adalah salah satu produk dari buah roh. Produk dari buah roh itu karena ada pribadi Roh Kudus dalam diri kita. Dan ya, bukankah ada Roh Kudus dalam diri kita?
Amin. Artinya apa? Salah satu produk dari buah roh, yaitu salah satu rasa dari buah roh itu kesabaran. Itu kita sudah punya bibitnya dalam hati kita. Gimana sih cara mengaktifkan namanya kesabaran? Ada 3 hal dari perikop yang kita baca ini. Kenapa kita bisa hidup sabar? Kenapa kita bisa menyatakan kesabaran? Kenapa kita bisa meneladani pribadi Yesus yang panjang sabar? Kalau kita ngobrol masalah Yesus ini panjang sabar banget loh ya. Sebelum dia pilih Yudas, Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu bakal mengkhianati dia. Waktu Yudas dipilih, Yudas dipercaya jadi bendahara sama Tuhan Yesus. Waktu Yudas mencuri, Tuhan Yesus tahu loh ya. Tapi Tuhan Yesus masih kasih kesempatan, kesabaran Yesus seperti itu. Bahkan waktu di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus sudah ingatkan Yudas, jangan berkhianat. Kesabaran Yesus sampai seperti itu. Bahkan waktu di Taman Getsemani, Yudas datang dengan pasukan di belakangnya. Yudas mencium Yesus. Yesus tetap sabar sama Yudas. Keren banget. Jangan Yudas, Petrus deh. Kita angkat Petrus. Lihat nih kesabaran Tuhan Yesus sama Petrus nih. Petrus pribadi yang ceplas-ceplos. Jadi ngobrol sana, ngobrol sini. Wah, asal ngungkapin dan sebagainya. Sebelum Tuhan Yesus tangkap, Petrus ngobrol dengan jelas seperti ini. Meskipun yang lain meninggalkan kamu Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan Yesus ingatin Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan ya, Petrus menyangkal. Yesus bangkit, apakah Yesus marah, apakah Yesus emosi sama si Petrus? Enggak men, Tuhan Yesus sabar. Tuhan Yesus tetap ngobrol, Petrus apakah kau mengasihi aku? Wah. Dan ya, kesabaran yang Yesus berikan teladan dalam hidup kita, itulah yang kita mau tuju. Ada 3 poin sederhana yang aku berani ngobrol, kenapa kita bisa hidup sabar dan goal kita adalah pribadi Yesus. Yang pertama adalah bahwa karena kita ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itu poin yang pertama. Sama seperti moto persekutuan kita nih ya, GIC ya, Grace in Christ ya, kita di dalam Yesus men. Itu yang membuat kita bisa sabar. Seberapa kita menikmati keintiman kita sama Tuhan Yesus, segitulah kita bisa mengaktifkan kesabaran kita. Perikop yang tadi ngobrol seperti ini. Kalian baca di ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kamu menjadi milik Yesus, aku menjadi milik Yesus, karena itu kita bisa berbuah roh. Dan salah satu rasa adalah kesabaran. Dan ya, menjadi milik Yesus itu anugerah, bukan karena usaha kita. Tuhan Yesus pilih kita, Tuhan Yesus tebus kita, Tuhan Yesus angkat kita jadi anaknya, kita tinggal di dalam pribadi Yesus dan Yesus di dalam kita. Artinya kita punya namanya bibit kesabaran. Dan itu bisa keluar dengan sendirinya. Aku berani ngobrol ini karena aku mengalaminya gitu. Aku bukan tipe orang yang sabar sebelum kenal Tuhan Yesus, jadi gampang emosi, jadi gampang marah, gampang naik darah. Tapi Tuhan Yesus pulihkan aku. Ternyata waktu aku menikmati keintimanku sama Tuhan Yesus dari hari ke sehari, aku in Christ ya, dan Yesus dalamku, aku menikmati dari hari ke sehari, Tuhan Yesus ubahkan hidupku gitu loh. Tuhan Yesus buat aku menjadi pribadi yang aku pikir cukup sabar dibandingin dulu. Aku pengen share gini, ini suatu kejadian nyata. Jadi waktu itu aku sekitar SMA kelas 1, terus aku lagi jalan waktu itu di lampu merah di daerah, ada pertigaan jalan raya besar gitu. Ada pos polisi di situ, ada polisinya kali ya itu ya. Terus ada anak SMP kelas 3. Aku masih ingat, tinggi banget. Aku mungkin sebahunya, aku dulu masih imut gitu. Dia lihat itu. Dia lihat aku. Waktu aku lihat dia, kenapa kau lihat ini? Aku pukul duluan. Setelah aku pukul, aku baru ngobrol. Apa kamu lihat? Aku segitu emosinya loh. Gampang dilihat aja emosi gitu loh. Sempat satu kejadian. Di rumahku punya anjing nih, ada anjing banyak. Biasa kan anak sekitar perumahan, sekitar kampung tuh waktu mereka naik sepeda, mereka teriak-teriak, wuk, ganggu anjing gitu loh. Sekali, 2 kali ini sudah mulai emosi. Satu kejadian, aku buka pagarku, terus paling nggak 3, 4, 5 orang itu naik sepeda sampai bu gitu. Aku langsung keluar, aku tendang salah satu sepeda dan masuk got. Mas, bukan aku mas, yang itu mas.
Aku segitu gampang emosinya gitu loh waktu aku sebelum kenal Tuhan Yesus. Namanya bertengkar, namanya naik darah, namanya wah pokoknya nggak terima dan sebagainya itu selalu ada dalam hidupku. Ya anak muda lah, ada orang ngobrolnya seperti itu. Aku pikir bukan itu. SMA kelas 2, SMA kelas 3 aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tanpa aku pikir, tanpa aku sadari, aku mengalami perubahan. Aku bangun pagi saat teduh, aku bangun pagi baca Bible, bangun pagi aku ngobrol sama Tuhan Yesus, aku pengen kenal Tuhan Yesus. Ya, Yesus kasih janji kok. Yesus kasih janji dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Dan ya, yang namanya keakuanku, kemarahanku itu sekarang sudah mulai surut banget. Kesabaran yang Yesus berikan itu nyata. Jadi ini janji yang aku alami ini aku pengen bagikan sama teman-teman. Apapun kondisi kalian sekarang, gimana pun karakter kalian sekarang, men, apapun kondisi suku kalian kayak budaya kalian dulu gimana, kalian jangan ngobrol, aku gampang emosi kak. Aku orang Surabaya, aku Surabaya nih, aku gampang emosi dan gampang bertengkar. Tapi waktu aku dijamah sama Tuhan, waktu aku berjumpa sama Yesus dari hari ke sehari, aku sadar aku ngalami perubahan. Ya, aku makin hari makin serupa sama Yesus. Dan salah satu ciri Yesus adalah dia panjang sabar. Dan itu yang aku pengen kalian dapat. Gimana sabar? Sadar bahwa kalian ada dalam Yesus dan Yesus dalam kalian, dan jangan berhenti di situ. Nikmati keintiman sama pribadi Yesus dari hari ke sehari. Mungkin kalian sekarang masih nggak terlalu sabar, sama lah aku sekarang masih ada beberapa emosi dan sebagainya. Lagi naik motor tuh dipotong, sempat, aduh. Tapi aku belajar gitu loh. Aku in Christ. Oh iya, Yesus dalamku juga gitu loh. Aku ngobrol sama Yesus. Jadi kalau ada kondisi yang berat, ada hal yang menerpa, ada janji Tuhan yang belum tergenapi, aku ambil satu langkah. Aku mau menikmati keintiman sama Yesus. Karena aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Ketika aku menikmati keintiman sama Yesus, ketika aku pandang pribadi Yesus, iya, kesabaran itu muncul. Kesabaran itu ada. Itu poin yang pertama yang aku mau dorong sama teman-teman. Kalian pengen jadi pribadi yang sabar, yang panjang sabar sama seperti Yesus. Dekat sama Yesus guys. Menyembah pribadi Yesus. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa nanti kita bisa sabar? Kenapa kuasa kesabaran kita bisa punya? Aku sudah singgung tadi. Yang kedua, kesabaran itu adalah salah satu dari rasa buah roh. Nangkep di sini ya. Buah roh satu kesatuan, dia punya 9 rasa, dan salah satu rasanya adalah kesabaran. Artinya, kalau ini buah roh, artinya ini adalah karya Roh Kudus, bukan karena kita. Kesabaran yang kita punya beda dengan kesabaran yang dunia punya. Tolong tangkap ini. Kesabaran yang kita punya adalah murni, yaitu dari pribadi Roh Kudus. Keluar dari hati kita murni. Bukan karena lingkungan, bukan karena keadaan, bukan karena yang salah sama kita minta maaf dulu, bukan. Tapi kesabaran kita punya murni dari pribadi Roh Kudus. Karena ini kayak Roh Kudus. Dan ya, Roh Kudus sudah ada dalam diri kalian, men. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara anugerah, bukan karena perbuatan kita, Tuhan Yesus beri Roh Kudus dalam hidupmu. Dan Roh Kudus dalam hidupmu menghasilkan buah roh. Kalau kalian baca nih, buah roh R-nya besar. Bukan buah roh R-nya kecil, bukan. Tapi buah roh R-nya besar. Dan salah satu rasa dari buah roh adalah kesabaran. Artinya, itu produk dari pribadi Roh Kudus yang ditampilkan dari diri kita keluar. Artinya Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sabar. Seberapa kalian mau sabar, melekat sama Roh Kudus, ngobrol sama Roh Kudus, izinkan itu keluar gitu loh. Izinkan itu keluar dari hati kalian. Itu kesabaran. Jadi kalau ini produk dari Roh Kudus, ini murni dari Yesus keluar dari hati kita. Kesabaran. Kalian lagi ngadepi masalah nih, lagi ngadepi tantangan berat banget gitu loh. Tapi waktu kalian sadar bahwa kesabaran itu adalah produk dari Roh Kudus, kalian akan melibatkan Roh Kudus dalam tantangan itu. Dan ya,
Roh Kudus akan menghasilkan buah roh ini, rasa kesabaran. Dan waktu buah roh ini muncul, tinggal kita nyatakan keluar, men. Sama seperti Superman ya, dengan kekuatannya. Tahu ya Superman? Tahu semua pastilah. Dengan pandangan mata yang panas. Dia punya kekuatan untuk melakukan itu. Kesabaran itu juga sama seperti itu. Itu kuasa yang Yesus percayakan dalam hidup kita. Superman bisa menghanguskan benda besar, benda padat dari baja, dengan mata langsung hangus, langsung terpotong dan sebagainya. Yesus kasih kuasa itu, yaitu kesabaran dalam hidup kita. Buah roh, kesabaran itu kuasanya besar banget. Spiderman dengan jaring laba-labanya, kita punya kesabaran yang dari Roh Kudus. Itu hakikat kita, dan Yesus percayakan kuasa itu dari pribadi Roh Kudus, dan itu keluar. Sekali lagi, ini beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia bisa praktek kesabaran saat lingkungannya mendukung. Betul atau betul? Waktu ada masalah, datang emosi sama temannya, mereka marah dan sebagainya. Sedikit mungkin yang sabar, tapi mereka masih mendam emosi dan sebagainya. Waktu lingkungannya, waktu orang yang bermasalah itu minta maaf, itu aja mereka masih belum bisa ngampuni. Ada yang bisa ngampuni, ada yang enggak. Beda sama kita, guys. Buah roh itu dari dalam hati kita keluar gitu loh. Apapun keadaan lingkungan kita, produk dari Roh Kudus tetap. Salah satunya adalah buah roh, rasa kesabaran. Kita bisa sabar menghadapi kanan kiri kita bisa sabar menghadapi masalah kita bisa sabar menanti janji Yesus dalam hidup kita, karena ada produk Roh Kudus, yaitu buah roh, rasa kesabaran yang kita punya. Tolong tangkap ini. Itu dari Roh Kudus dalam dirimu. Kita beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia tidak punya inti, gitu loh. Kesabaran mereka itu karena lingkungan. Kesabaran mereka itu mungkin karena didikan dari orang tua. Kesabaran mereka mungkin cuma terlihat di mukanya saja. Hatinya tidak sabar. Kita tidak, dari hati kita keluar produk buah roh, rasa kesabaran. Dan ini adalah anugerah karena Roh Kudus dalam dirimu. Tolong tangkap ini. Dan orang-orang yang sadar akan ini, jadi waktu menghadapi tantangan, selain mereka akan tetap intim sama Yesus, memandang Yesus, mereka akan izinkan buah roh, rasa kesabaran ini keluar. Sehingga waktu mereka ngambil keputusan, waktu mereka menghadapi masalah besar, waktu ada tantangan sama kanan kiri, waktu mereka merasa janji Tuhan kok nggak datang-datang ya, kok terlambat banget ya, mereka tetap menanti dengan sabar. Mereka ambil keputusan dengan sabar. Itu yang aku suka dari buah roh ini. Oke ya, aku masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga ngobrol seperti ini. Aku buka ayatnya tadi di perikop yang kita baca di Galatia pasal yang kelima. Aku buka di ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke, kesabaran ini bisa aktif, bisa muncul, bisa kita pergunakan. Kuasa ini ya bisa kita nyatakan terus. Yaitu gimana caranya? Kita selalu dalam pelatihan oleh pribadi Roh Kudus. Nangkep ya, kita selalu hidup dipimpin sama Roh Kudus, dilatih sama Roh Kudus untuk kesabaran. Jadi ini maksudnya begini, waktu kalian pengen buah roh, rasa kesabaran kalian ini aktif, minta sama Holy Spirit. Jadi dilatih itu artinya minta sama Roh Kudus seperti ini. Tuhan, aku mau sabar. Jadi waktu ada tantangan datang, biasanya gini, kalau kita minta kesabaran pasti Tuhan kasih ujian. Tuhan pasti kasih namanya ada problem. Waktu itu terjadi, ayo praktekkan, sabarlah. Praktekkan, mulai praktek bersama Roh Kudus kesabaran. Sadar bahwa kalian ada dalam pimpinan Holy Spirit. Sadar kalian dalam pelatihan Roh Kudus. Sehingga waktu kalian sabar, kalian pasti dapat sesuatu, guys. Jadi ini anugerah. Nangkep ya? Ini poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama adalah keintiman sama Roh Kudus. Keintiman sama Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah buah roh yang kita punya. Dan kalau namanya buah roh, itu artinya itu karena pribadi Roh Kudus, bukan karena usaha kita. Yang ketiga, kita dalam pelatihan gitu loh.
Sama seperti otot itu perlu dilatih. Kalau kita pengen, semua punya otot ya. Kalau kita pengen otot kita menjadi kuat itu perlu dilatih. Kesabaran ya, minta pelatihan dari Holy Spirit. Waktu kita dapat tantangan, ngobrol sama Roh Kudus, ngobrol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau sabar. Aku ambil keputusan sabar. Libatkan Yesus. Minta dilatih terus sehingga buah roh, rasa kesabaran kita ini nyata. Kita bisa sabar kok guys. Kita bisa menyatakan kuasa Yesus lewat kesabaran kita. Ada satu perikop yang aku ingin baca buat teman-teman. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai 12. Karena itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa bagi kamu dan mohon agar kamu dapat dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani tentang kehendaknya, supaya hidupmu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dengan menghasilkan buah dalam setiap perbuatan baik dan pertumbuhan dalam pengenalan akan Elohim, dan dikuatkan dengan segala kuasa kemuliaannya untuk tekun menanggung segala sesuatu dengan sabar dan sukacita, dan mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakan kita untuk dapat mengambil bagian atas warisan yang disediakan bagi orang-orang kudus di dalam terang. Kalau kamu ambil dari perikop ini, intinya sama. Kenapa kita bisa sabar dan sukacita di ayat yang 11 ya? Kenapa kita bisa menanggung segala sesuatu dengan sabar dan dengan sukacita? Kita bisa tekun dan sebagainya. Sabar terjadi karena kita intim sama Yesus. Ayat 9, kita mendengar, mengenal dan sebagainya. Ayat 10, berkenal, menyenangkan, itu artinya kita dalam didikan Tuhan. Ada Holy Spirit juga yang membuat kita menghasilkan buah. Aku pengen teman-teman ini dapatin, oke? Ada 3 hal sederhana. Itu kita sudah punya kuasa kesabaran. Iya, kita sudah punya akan itu. Karena pribadi Yesus yang ada dalam diri kita. Tinggal kita mengaktifkannya atau tidak. Caranya 3 tadi itu. Sadar kita in Christ dan Yesus dalam kita dan menikmati hubungan sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sadar bahwa itu karya dari Roh Kudus. Salah satu rasa dari buah roh dan izinkan Roh Kudus berkarya. Yang ketiga, selalu dalam pelatihan Holy Spirit. Latih diri kita untuk sabar. Aku mau lanjut kesaksianku tadi. Iya, aku sebelum kenal Yesus, pribadi yang sangat-sangat tidak sabar. Gampang emosi, gak sabar sama segala sesuatu. Aku anak pribadi yang introvert banget, jadi tertutup dan excellent. Jadi maksudnya selalu memaksa diri untuk selalu beri yang terbaik. Dan jujur, banyak kali aku nggak sabar sama kanan kiriku karena perbedaan karakter dan sebagainya. Mereka tidak on time, mereka tidak beri yang terbaik, mereka jadi batu sandungan. Itu membuat aku emosi dan marah. Bahkan waktu aku sudah terima Tuhan Yesus tuh pelan-pelan itu masih ada gitu loh. Jadi waktu aku pernah suatu kejadian, aku bikin suatu acara sama adik-adik rohani. Jadi bikin es krim party, ngundang sekitar berapa ya? Ada sekitar tiket itu sekitar 300-400 tiket. Waktu kita edarkan, wah sukses banget. Jadi terus aku lihat cara kerja mereka, aku nggak suka gitu. Nggak sabar banget. Nggak sabar, jadi apa? Yang aku lakukan, aku tackle semua acara dan sebagainya. Oke, acaranya bisa sukses, tapi aku capek banget gitu. Dan Yesus ngobrol sama aku dengan jelas. Yesus itu kamu nggak bisa sendiri, kamu harus sabar. Kamu harus libatkan semuanya. Mulai dari titik itu aku mulai sadar. Dan aku mulai praktekkan. Iya, perlu latihan memang kesabaran. Tapi kita bisa kok melakukannya. Dan puji Tuhan, untuk dewasa ini aku mulai belajar. Apapun masalah yang datang, aku tetap intim sama Roh Kudus. Yang pertama ya, intim sama Tuhan Yesus. Menikmati in Christ dan ya Yesus dalamku. Intim pokoknya pandang-pandangan sama Tuhan Yesus. Terus sadar bahwa kesabaran itu adalah buah roh. Salah satu rasa dari buah roh. Jadi itu produk Roh Kudus. Bukan karena keadaan lingkungan. Bukan karena usahaku, enggak. Tapi karena Roh Kudus yang beri dalam hatiku untuk keluar. Yang ketiga, melatih. Nyatakan kesabaran itu. Ada tantangan, praktek deh kesabaran. Ya kan? Ada problem, praktek deh kesabaran. Nggak enak memang. Disalah mengerti, disalah pahami. Gampang kok. Es itu gampang kok, gampang ditekuk kok. Orangnya sabar banget, banyak dan salah paham dan sebagainya. Tapi waktu aku melakukan itu, ya itu berdampak besar guys.
Berdampak besar buat aku pribadi, berdampak besar buat sekitarku, berdampak besar buat keluargaku, berdampak besar buat lingkunganku. Mari kita sabar yuk. Kita bisa kok hidup sabar bersama Tuhan Yesus. Menunggu janji Yesus itu juga sabar loh. Caranya gimana? Sadar, kita increase. Dan Yesus dalam kita, pandang terus Yesus, intim sama Yesus, nikmati hubungan intim sama Yesus. Yang kedua, sadar bahwa kita bisa sabar itu karena karya Roh Kudus. Latih diri kita sabar sudah. Abraham bisa menerima janji Tuhan karena dia sabar. Hamba-hamba Tuhan yang lain bisa terima janji Yesus karena mereka sabar menerima janji. Apa janji Yesus dalam hidupmu? Sabar. Nantikan itu. Nggak cuma teori, praktekkan men. Praktekkan, latih diri kita sabar. Perkatakan janji firman Tuhan dan sebagainya. Dapat sesuatu ya pada malam hari ini teman-teman? Ayolah, kita punya kuasa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Salah satu rasa dari buah roh, yaitu kesabaran. Dan ya, itu bisa mengubah hidup kita, mengubah sekitar kita, mengubah keluarga kita, mengubah lingkungan kita, mengubah kampus, mengubah tempat kerja kita. Karena itu kuasa yang Yesus berikan dalam hidup kita, karena anugerah. Kita tutup dalam doa yuk, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa bahas masalah kesabaran. Terima kasih buat janjimu bahwa ya, kami semua yang sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pribadi, kami punya kuasa ini. Kami bisa hidup sabar. Kami akan mengaktifkannya Tuhan. Dengan cara kami akan makin intim sama Engkau Tuhan Yesus. Kami akan mengaktifkannya dan kami sadar bahwa itu semua adalah karya pribadi-Mu Roh Kudus. Dan ya, kami akan mengaktifkannya. Kami akan praktekkan untuk selalu hidup sabar. Latih kami Roh Kudus sehingga kami bisa hidup sabar. Sabar terhadap sesama. Sabar terhadap keadaan yang terjadi. Sabar terhadap janji-Mu Tuhan Yesus. Sabar atas segalanya dan ya, biar segala pujian kemuliaannya bagi nama-Mu. Jadikan kami berkat-Mu Tuhan Yesus buat sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman yang kami dengar ini termeterai dalam hidup kami, dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat kalian yang ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, share, nyalakan lonceng. Buat kalian yang ada di Instagram, jangan lupa untuk kumpul terus. Yang ada di Google Meet maupun ada di Zoom, ayo sama-sama setiap hari Jumat kita kumpul bareng. Oke, itu aja. GIC People, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.